Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gilang Prayoga sebagai pembawa acara di sini, dan teman saya bernama Lalu Tatas Abdul Muhyi sebagai kameramen. Kami sedang berada di Sasak Village atau Desa Adat Sasak Sade yang berada di Rembitan, Lombok Tengah. Kami di sini akan mencari tahu lebih dalam bagaimana kebudayaan yang berada dalam Desa Adat Sasak Sade ini. Untuk kelanjutannya, mari kita lihat bersama-sama bagaimana kebudayaan yang berlangsung di dalamnya. Oke, sekian. Kami di Kampung Sade, Desa Rambitan, nama kelurahan kami, satu-satunya kampung yang masih bertahan di Lombok ini. Yang bertahannya dari segi bangunan, ada tradisi budaya dari generasi pertama sampai generasi 15 kami masih menjaga gitu ya. Nanti saya bisa ajak langsung masuk lah ya, sambil lihat tarian-tarian kami di sini. Silakan. Baik, sekarang kami sudah berada di dalam Desa Adat Sasak Sade. Sebagaimana yang Anda lihat, beginilah keadaan dari segi perumahan yang ada di Desa Adat Sasak Sade ini. Untuk lebih bagaimana barang-barang yang ada di sini, mari kita lihat bersama-sama. Bisa dilihat. Nah, begitulah barang-barang yang disediakan di sini untuk diperjualbelikan. Masih banyak barang-barang yang lain. Mari kita lihat bersama-sama barang yang apa saja yang dijual belikan di sini. Dan mungkin di sana nanti ada kebudayaan atau budaya-budaya kearifan lokal yang akan kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat. Kampung 2 hektar Mbak, sampai ke belakang 2 hektar ini ada 150 rumah. Tapi setiap satu rumah kalau kami harus satu kepala keluarga. Di sini tidak boleh satu rumah lebih dari satu kakak. Jadi percayaan di sini ada kayak pemali ya, kalau 2 kakak dalam serumah. Dan nanti yang mewarisi rumah keturunan anak laki yang paling kecil.
Ya, misalnya kalau cewek semua anaknya, karena di sini tidak diwariskan cewek untuk rumah keturunan, alasan sewaktu menikah ikut suami. Ya, sehingga yang diwarisi nanti pindah ke sepupu dari ayah. Dan kami satu garis keturunan atau satu family karena sampai sekarang ini masih jarang nikah sama teman luar. Kalau kami di kampung Sade ini memang kebanyakan atau diusahakan dengan misal sepupu untuk pernikahan. Dan alhamdulillah sampai 15 generasi masih bisa nikahnya dengan satu kampung ini aja. Dan untuk adat yang kami pakai nikah di sini kami pakai adat merari. Jadi kami tidak pakai lamaran kayak tunangan gitu ya. Jadi kalau kami tidak diperbolehkan juga di sini untuk melamar. Pengertian merari ini kalau sudah saling suka cewek dengan cowok, nanti diambil diam-diam calon suaminya yang dinamakan dilarikan ya atau diculik gitu. Tapi sebutan adatnya merari kalau kami. Nanti nyuliknya 1 hari, setelah 1 hari lewat, pihak laki harus datang minimal 2 orang ke keluarga cewek. Karena waktu diculik anaknya, keluarga cewek tidak tahu sama sekali siapa yang melarikan atau calon menantunya. Nanti 2 orang ini yang memastikan ke keluarga cewek bahwa anaknya tidak hilang, tapi di malamnya sudah dilarikan oleh keluarga ini. Ya nanti setuju atau tidaknya keluarga cewek dengan calon suaminya anaknya karena tidak tahu diculik gitu ya. Kalau sudah lewat 1 hari sudah tidak bisa dipisahkan adat kami. Dan untuk akad nikah secara Islam karena sudah semua Muslim agama kami di sini dan sudah masuk peraturan pemerintah juga untuk akad nikahnya ada KUA juga. Kalau dulu sebelum pemerintah pakai pemaku aja. Pemaku ini kayak ketua adat kami di sini. Tapi kalau kami di Sade masih mendirikan pemaku Mbak karena masih menjalankan acara-acara leluhur yang termasuk acara adat atau acara sakral gitu ya. Baik, sekarang kami berada di Masjid Nur Syahada, yang dimana Masjid Nur Syahada ini adalah satu-satunya masjid yang digunakan warga sekitar untuk melakukan sholat berjamaah. Untuk dalam keadaan dalamnya bisa kita lihat bersama-sama sekarang bagaimana kondisi masjid di dalam ini yang digunakan oleh warga sekitar. Mari kita lihat bersama. Di dalamnya seperti apa bisa kita lihat bersama. Beginilah keadaan dalam masjid ini. Baik, saya sedang berada di menara atau biasa orang Sade sebut ini adalah Pelunggu, di mana ini dibangun saat pandemi. Tujuan dibangunnya ini adalah untuk memantau desa Sade.
Baik, di samping saya ini dinamakan dengan nama, kalau dalam bahasa Sasak ini disebut sensek, atau dalam bahasa Indonesia alat tenun. Ini digunakan oleh ibu-ibu di sini untuk membuat berbagai macam pakaian seperti baju dan kain-kain yang berada di belakang kami ini. Ini dibuat semua dengan alat tenun yang ini. Mereka buat sendiri. Dah.